Top News One hari ini akan menghadirkan sejumlah informasi di antaranya. Institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercoreng oleh perilaku oknum penyidiknya yang diduga menerima suap ratusan juta rupiah dari Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Penyidik KPK Stepanus Robin 47 ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai di KPK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim datang ke markas PBNU. Nadiem meminta maaf secara terbuka terkait polemik kamus sejarah yang tidak mencantumkan pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari. Operasi pencarian KRI Nanggala 402 terus dilakukan. 21 KRI juga diterjunkan dalam proses pencarian Nanggala 402 di selatan Pulau Bali. Segera masyarakat Indonesia berharap KRI Nanggala 402 dapat ditemukan. Inilah Top News One. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan salah seorang penyidiknya bernama Stepanus Robin 47 sebagai tersangka dugaan suap penanganan kasus Wali Kota Tanjung Balai. Stepanus diduga menerima suap dari Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial melalui seorang pengacara bernama Maskur Hussein. Suap diduga diberikan agar penyidikan kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Tanjung Balai dihentikan. Total komitmen fee diduga mencapai 1,5 miliar rupiah. Setelah uang diterima, SRP kembali menegaskan kepada MS dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di pemerintah Kota Tanjung Balai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK. Dari uang yang telah diterima oleh saudara SRP dan dari MS, lalu diberikan kepada MH sebesar 325 juta dan 200 juta rupiah. KPK memohon maaf. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh dan segenap anak bangsa karena ada cedera kejadian seperti ini. Tetapi kami ingin katakan komitmen KPK tidak pernah bergeser dan tidak mentolerir segala bentuk penyimpangan. Dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara Wali Kota Tanjung Balai ini, KPK juga menetapkan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial dan pengacara Maskur Hussein sebagai tersangka. Sementara itu hingga kini KPK masih belum mengumumkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi di pemerintah Kota Tanjung Balai. Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tanjung Balai. Kamus Sejarah Indonesia sempat menjadi polemik lantaran pendiri organisasi terbesar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak masuk dalam buku sejarah Indonesia yang disusun oleh Kemendikbud. Berawal dari kejadian ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pun meminta seluruh tim agar meningkatkan quality control di Kemendikbud agar dalam penyusunan buku ke depannya bisa lebih baik. Kamis sore, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pun mendatangi gedung PBNU di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Nadiem datang didampingi Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid. Pertemuan dengan Ketum PBNU Said Akil Siraj berlangsung selama 1 jam dan secara tertutup. Nadiem juga mengungkapkan permohonan maaf serta mengakui banyak ketidaklengkapan informasi dan kamus yang menjadi polemik tersebut. Untuk itu, Nadiem menjanjikan akan segera merevisi kamus sejarah tersebut dengan lebih banyak melibatkan organisasi masyarakat termasuk NU. Pertama, kesempatan untuk bisa meluruskan isu ini, walaupun ini terjadi dirancang susun sebelum saya menjadi menteri, tetapi tetap saja sebagai menteri sekarang itu adalah tanggung jawab saya untuk mengkoreksi. Jadi kita akan segera melakukan revisi
daripada kamus sejarah ini. Ada berbagai macam isu, bukan hanya dari pihak NU, tapi kita sudah menemukan banyak ketidaklengkapan yang akan segera kita selesaikan untuk merevisi kamus sejarah ini. Karena kamus sejarah dan tokoh-tokoh sejarah ini adalah identitas Indonesia. Kita tidak akan tahu Indonesia mau kemana tanpa kita mengetahui kita datangnya dari mana. Dan itu adalah esensi daripada juga pengajaran Ki Hajar Dewantara mengenai Merdeka Belajar. Jadi kita harus bisa mengerti sejarah kemerdekaan kita untuk bisa mengetahui apa kita merdeka atau tidak. Jadi ini akan segera kami koreksi, dan kami sekali lagi mohon maaf dengan semua ketidaknyamanan yang ada. Ini pun isu yang mengagetkan buat kami di Kemendikbud, tapi akan selalu seperti biasanya kita selalu sigap dan cepat untuk menangani dan mengkoreksi hal-hal yang mungkin belum sempurna. Sekjen PBNU, Helmi Faishal, juga telah memberikan kritik serta masukan langsung kepada Nadiem soal sejarah dan pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Putri Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid, menyarankan agar Nadiem lebih banyak melibatkan publik dalam penulisan kamus sejarah. Hal ini agar polemik dan kisruh serupa tidak terulang kembali. Peristiwa pembuatan naskah kamus sejarah tersebut bukan terjadi di zaman beliau, tapi beliau justru menunjukkan komitmen untuk langsung merevisi, langsung memperbaiki kamus sejarah tersebut. Jadi kita mengapresiasi respon cepat dan positif dari Mas Nadiem tersebut. Yang kedua, tentu kita bersyukur hikmah dari kejadian ini adalah bahwa kamus tersebut bisa kita perbaiki sebagai bahan pembelajaran bagi generasi muda ke depan, agar lebih mengenal lagi para tokoh-tokoh bangsa serta kontribusi mereka terhadap kemerdekaan maupun pengisian kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena tanpa mengerti sejarah kita, tentu kita akan tercerabut dari akar kita, dan ke depan perjalanan kita mungkin tidak akan sesuai dengan apa yang jadi maksud dari founding fathers kita. Jadi dalam hal ini mungkin penegasan saja bahwa dari pihak kami, dari pihak Nahdlatul Ulama, dari keluarga Gus Dur juga, persoalan ini sudah selesai, dan justru kita akan memberikan asistensi kepada Mas Nadiem dan timnya untuk merevisi buku kamus sejarah Indonesia tersebut supaya jauh lebih lengkap. Yang kedua, mungkin Mas Nadiem kalau saya boleh usul, partisipasi publik lainnya bisa juga ditunggu. Kalau mereka melihat sekarang ini buku yang ada, draft yang ada, bisa dicermati. Kalau ada hal-hal yang masih kurang sempurna, mungkin bisa ya disampaikan ya. Jadi ada sifatnya lebih partisipatoris gitu. Kemendikbud dan PBNU sepakat untuk mengakhiri polemik dengan koreksi dan menarik seluruh buku terkait sejarah modern dari peredaran. Operasi pencarian KRI Nanggala 402 terus dilakukan. 21 KRI telah diterjunkan dalam proses pencarian di selatan Pulau Bali. Pihak Basarnas mengerahkan 4 kapal miliknya untuk bergabung dalam operasi pencarian. 2 kapal SAR ditempatkan di Pelabuhan Tanjung Wangi, sedangkan 2 lainnya di Pelabuhan Benoa. Sejumlah kapal negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Australia akan ikut bergabung dalam operasi pencarian KRI Nanggala 402. KRI yang dikerahkan pada proses pencarian, jadi disampaikan 21 itu sudah 1 termasuk KRI Alugoro. Jadi total jumlahnya saya sampaikan adalah 21 KRI, kalaupun nanti ada penambahan. Tetapi yang jelas saat ini ada 21 KRI termasuk KRI Alugoro, yaitu kapal selam juga. Kemudian kita juga mendapat perbantuan dari kepolisian itu sebanyak 4 kapal. Jadi kapal Belatik, kapal Enggan, kapal Barata, kapal Balam. Di mana kapal-kapal tersebut juga yang memiliki kepolisian juga dilengkapi dengan ROV atau unit drone, termasuk juga memiliki kemampuan alat sonar 2 dimensi. Sementara itu, sejumlah kapal perang milik TNI Angkatan Laut diberangkatkan untuk melakukan pencarian kapal selam Nanggala 402 dari Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur.
Fungsi kapal ini biasanya digunakan untuk misi peperangan penangkal kapal selam, anti kapal permukaan, serangan udara, dan peperangan elektronika. Kapal ini akan digunakan untuk mendeteksi keberadaan kapal selam Nanggala 402. Pemerintah Singapura telah mengirimkan kapal penyelamat laut dalam bernama MV Swift Rescue untuk membantu mencari kapal selam KRI Nanggala yang hilang kontak di perairan Bali. MV Swift Rescue mampu beroperasi terus-menerus selama 4 minggu. Bagian terpenting dari kapal itu adalah kapal penyelamat Submersible Deep Search and Rescue 6 atau DSAR-6. Diluncurkan dari kapal induk, DSAR-6 mampu menyelam hingga ratusan meter dan terhubung dengan kapal selam yang rusak dan mengeluarkan kru kapal selam. Sistem penyelamatan kapal selam juga dimiliki perusahaan Forum Energy Technologies. Selama 45 tahun, perusahaan ini memasok lebih dari 800 kendaraan bawah air berawak dan tidak berawak. Salah satunya adalah kendaraan penyelamat kapal selam tipe Fit Al-Air Class yang mampu menyelam hingga lebih dari 600 meter dan menyelamatkan 17 anak buah kapal dalam sekali penyelaman. Hanya butuh 3 orang untuk mengoperasikan kendaraan penyelamat ini. Fit Al-Air Class akan menyelam langsung menuju pintu palka kapal selam. Kendaraan ini telah dilengkapi mekanisme pembuka yang telah disesuaikan dengan palka kapal selam bagi negara NATO maupun negara lain dengan pesanan khusus. Setelah tersambung, maksimal 17 kru kapal selam dapat dipindahkan dalam sekali penyelaman. Di dalam Fit Al-Air Class telah diatur dekompresi udara agar awak kapal selam tidak mengalami gangguan tekanan darah saat naik ke permukaan. Fit Al-Air Class dipakai oleh Angkatan Laut negara NATO, meski ukurannya lebih besar dan lebih canggih dibanding versi sipil. Namun secanggih apapun alat yang ada, tetap harus dibutuhkan latihan khusus. Penyelamatan kapal selam yang mengalami kerusakan di dasar laut merupakan operasi yang sangat sulit. Namun dapat dilakukan dan beberapa di antaranya terbukti berhasil. Tahun 2011 lalu, untuk pertama kalinya, kapal selam Angkatan Laut Rusia berpartisipasi penuh dalam latihan yang dipimpin NATO. Musibah tenggelamnya kapal selam nuklir Rusia Kursk pada tahun 2000 menunjukkan pentingnya persatuan dan koordinasi antar negara. Selama latihan 12 hari, kapal selam dari Portugal, Rusia, Spanyol, dan Turki berpartisipasi dalam latihan penyelamatan kapal selam terbesar di dunia. Latihan ini melibatkan 8 kapal selam, 14 kapal tempur, 1 skuadron pesawat penyelamat, serta sekitar 3.000 prajurit Angkatan Laut. Latihan tersebut berpusat dalam penyelamatan dan evakuasi terkoordinasi sebuah kapal selam nuklir yang diskenariokan terdampar di dasar Laut Atlantik. Latihan selama 48 jam non-stop ini terbukti mampu menyelamatkan 150 awak kapal selam dalam waktu 8 jam. Semoga operasi penyelamatan kapal selam KRI Nanggala 402 juga berjalan lancar dan berhasil menyelamatkan 53 awaknya.